Ini konten yang kalian tunggu-tunggu kan, dimana gue akan mengadu Insta360 S Pro versus GoPro 12. Wih, ini konten banyak banget yang minta ya. Apalagi di DM Instagram gue, Bang, aduin dong GoPro 12 versus S Pro, mana lebih baik? Terutama dalam low light dan juga HDR-nya. Oke, kita akan kupas habis tentang kualitas videonya. Nanti juga ada konten yang bahas tentang kualitas foto dan juga fiturnya. Dari kedua action cam yang lagi hits ini, mana lebih baik? Yuk, kita langsung gas. Kali ini Insta360 berkolaborasi dengan brand lensa terbaik di dunia saat ini, yaitu Leica. Secara ini brand gak pernah gagal dalam menghasilkan lensa-lensa untuk foto dan video. Harusnya sih semakin tajam dan makin baik. Makanya kita compare nih dengan GoPro yang selalu menjadi andalan banyak orang dalam dunia action cam. Untuk resolusi S Pro sudah mendukung 8K atau 8K di 24 fps. Sedangkan GoPro 12 5,3K 24 fps dan 50 fps. Untuk resolusi 4K-nya, S Pro mendukung 120 fps, sedangkan GoPro 12 hanya 100 fps. Dari sini kita sudah bisa nilai S Pro unggul dari besarnya resolusi dan juga tingginya fps. Yang seharusnya slow-mo juga lebih smooth S Pro, tapi nanti kita buktikan. Oke, ini yang S Pro dalam kondisi 4K 25 fps standar, color grading juga standar. GoPro 12 juga sama standar, tidak mode HDR. Sekarang kita aduin yang standarnya. Kita cobain dulu menghadap matahari. Oke, kita muter dulu. Jalan mundur kali ya. Jalan mundur sengaja ngetes HDR ya. Bagaimana menurut kalian? Oh, matahari lagi terik banget. Nah, ini stabilizer, gue coba pegang satu tangan aja. Mari kita tes kemampuan stabilizernya keduanya. Kalau menurut gue sih sama aja ya, berimbang ya. Ini GoPro Hyper Smooth, yang S Pro dalam high. Ini ada tempat teduh nih, gue coba sini. Dari tempat yang terang ke tempat yang teduh. Biasanya kan action cam itu akan terjadi background tuh bakalan overexposure. Nah, bagaimana dengan kedua action cam ini? Kita bisa nilai. Oke. Kita tes. Sepintas tidak terlihat perbedaan kualitas, tapi coba perhatikan baik-baik, di mana S Pro lebih baik dalam menampilkan dynamic range-nya. Ditampilkan dengan sangat baik. Coba perhatikan lagi area muka, langit, dan juga area teduh pada mall. Kalian pasti bisa melihat bahwa muka gua terlihat lebih jelas pada S Pro dan langit terlihat lebih biru. Walau gua tidak bilang GoPro jelek ya, kedua action cam ini juara dalam hal kualitas videonya. Tapi emang sedikit lebih unggul S Pro. Berikutnya kita tes lagi dalam mode HDR aktif, dimana kalau gua boleh jujur tidak ada perubahan signifikan pada GoPro 12. Masih dengan kualitas video yang sama, dimana S Pro lebih baik dalam hal dynamic range-nya. Perhatikan lagi muka gua dan area teduh pada mall, dimana langit pada GoPro terlihat putih keabu-abuan dan tekstur awannya berkurang, dan muka gua cenderung lebih gelap. Lalu area teduh pada mall juga terlihat gelap. Sedangkan pada S Pro lebih baik, menampilkan warna langit lebih biru dan tekstur awan lebih terlihat, dan muka gua tetap jelas terlihat. Area teduh pada mall tercapture dengan sangat baik. Contoh yang paling jelas saat kasus kita berada dalam ruangan seperti ini. Biasanya area di luar akan overexposure karena backlight. Tapi S Pro tetap bisa menampilkan langit yang biru dan awan yang terlihat, dan area teduh pada mall tetap tercapture dengan jelas. Sedangkan pada GoPro 12, langit sudah overexposure. Gimana dengan resolusi tertinggi kedua action cam ini? S Pro di 8K dan GoPro 12 5,3K. Oke, kita tes dengan drone FPV saja, sembari tes stabilizernya. Ini diambil jam setengah 6 sore, di mana cahaya mulai berkurang. Kita tes kemampuan kedua action cam ini mengatasi situasi seperti ini, di mana settingan semua standar dan stabilizer juga bawaan kedua action cam. Dan ini menggunakan drone FPV yang pergerakannya lumayan cepat ya. Gue yakin kalian sudah bisa menilai perbedaannya. 8K plus lensa Leica bikin S Pro benar-benar menghasilkan footage yang tajam dan detail banget. Semua terlihat jelas dan detail sekali. Walau ini sudah mau senja loh, tapi video tetap clear seolah-olah siang hari, bahkan area langit yang sudah redup tetap terlihat biru. GoPro dengan 5,3K-nya juga nggak jelek kok. Tetap bagus, tapi harus kita akui, besarnya resolusi dan kemampuan sensor S Pro sepertinya lebih baik.
low light-nya, kita akan bahas beberapa hal. Karena S Pro memiliki mode Pure Shot yang memang khusus untuk video dan foto low light, yang mana mode ini didukung oleh fitur AI. Sehingga dalam kondisi low light, gambar akan tetap stabil, terhindar dari jitter ataupun gambar yang bergoncang. Seperti yang kalian lihat saat ini, di mana GoPro 12 itu terjadi gambar yang jitter-jitter seperti logo dan tulisan atau cahaya yang kalian lihat saat ini. Tapi pada S Pro itu tidak terjadi. Ya, itulah fungsi AI tadi, menstabilkan gambar sehingga nanti semuanya akan terlihat sangat detail dan tajam. Ini sebenarnya hal yang biasa dalam dunia action cam, di mana dalam kondisi low light itu pasti mulai gambar akan terjadi jitter ataupun gambar yang berkurang stabilizernya. Tapi tidak dengan S Pro, karena ini adalah langkah baru dari Insta360 untuk menghasilkan footage yang sangat baik dengan bantuan AI. Semakin dalam kondisi low light, dia pasti stabilizernya akan berkurang sekali, lalu terjadi mulai kayak jitter-jitter kasar gitu. Nah, S Pro katanya dengan mode Pure Shot-nya ini yang sudah ditanamkan AI, itu dia akan jauh lebih stabil. Ini mode Pure Shot videonya memang khusus untuk low light yang ada di S Pro. Kalian bisa nilai sendiri ya. Aduh, gua akan mendaki ke atas sana karena villanya ada di atas. Yowes, kita daki sob. Dan bagaimana kalian bisa nilai sendiri untuk low lightnya. Oke. Aduh, aku mau coba agak lari sedikit ya. Ya, aku agak lari dikit sengaja mengetes stabilizernya sebenarnya. Ini tangga ya. Kita lari. Aduh, sengaja sembari ngetes kedua action cam ini. Bagaimana kemampuannya, mulai dari low light-nya, stabilizernya, kalian bisa nilai. Dimana kedua action cam ini tidak ada yang disetting gimana. Jadi semuanya standar bawaan dan juga auto. Seperti gue bilang di awal tadi, untuk slow motion S Pro sudah bisa 4K 120 fps dan GoPro 4K 100 fps. Dan di Full HD S Pro udah 240 fps dan GoPro di 200 fps. Dan ini perbedaannya. Ada beberapa fitur yang mencolok antara S Pro dan GoPro 12. Yang pertama di mountingnya, karena S Pro mendukung magnet system yang membuat kita lebih mudah pada saat kita ingin bongkar pasang. Sedangkan GoPro 12 masih klasik. Kalian mesti bongkar pasang secara manual. Misalnya kalau kalian mau bongkar pasang dari tongsisnya, itu akan makan waktu yang cukup lama. Dan S Pro memiliki layar yang bisa di flip untuk selfie. Sehingga ya lebih enak aja sih kalau buat konten vlogging, karena layarnya cukup besar dan kita bisa touchscreen jika ingin merubah settingan. Untuk GoPro 12 sebenarnya juga bisa kok untuk selfie, karena dia memiliki layar depan, tapi ya ukurannya sangat kecil banget. Dan layar depannya nggak bisa untuk lakukan settingan. Masih ada satu lagi, kalian bisa hilangkan tongsisnya. Gila ya, udah kayak 360 aja nih S Pro. Tinggal masuk ke Insta360 aplikasi, lalu pilih fitur yang hilangkan tongsis dan boom, sekeren itu. Pada GoPro 12, jelas belum bisa. Masih ada satu lagi fitur yang gokil dari S Pro. Kalian bisa buat video efek sekeren ini hanya dengan sekali klik. Cukup masuk ke Insta360 aplikasi, lalu pilih footage yang mau kalian beri efek. Dan biarkan AI Insta aplikasi memprosesnya. Dan langsung jadi GoPro yang nggak ada fitur ini. Oke, itu dia tadi hasil review gue. GoPro 12 versus S Pro. Bagaimana menurut kalian? Mana yang lebih baik?